Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul kiram, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat khusyuk rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, iradah Allah, rahmat Allah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka memenuhi kewajiban kita selaku hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yakni ibadah sholat maghrib dengan berjamaah dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat isya, yang kebetulan pada malam hari ini kita juga melaksanakan sebahagian kecil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni melaksanakan sholat khusyuk atau sholat gerhana. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, suatu ketika seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada sholat tersebut lain daripada yang lain, sebagaimana diucapkan oleh sahabat yang lain, yakni gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti biasanya. Artinya para sahabat bisa mengukur ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah, bahkan sering memperkirakan sahabat itu bahwa yang akan dibaca itu surat An-Nur ketika sholat subuh, sholat atau surat An-Nur ketika sholat maghrib, surat An-Nur ketika sholat isya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca surat-surat yang mufassal ketika mengimami. Tapi ketika sholat sendirian di rumah, Rasulullah terkadang membaca surat Al-Baqarah satu rakaat dibaca seluruhnya. Bahkan dilanjutkan dengan surat Ali Imran, sebagaimana yang diterangkan oleh seorang sahabat Ibnu Abbas ketika beliau mengikuti sholat Rasulullah, sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Nah, ketika sholat berjamaah ini berbeda dengan biasanya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan sholat tersebut. Tidak dijelaskan dalam hadis tersebut apakah memanjangkan bacaan suratnya selain surat Al-Fatihah, yang biasanya surat Al-Ghasyiyah, surat atau surat Al-Haqqah, Al-Qalam, Al-Hajj. Sekarang membaca surat Al-Baqarah, ternyata tidak demikian. Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat itu ada bagian yang beliau panjangkan sholat itu, sehingga ketika selesai sholat para sahabat bertanya, termasuk Mu'ad bin Jabal yang meriwayatkan hadis ini dalam Sunan Ibnu Majah. Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, atau sholat barusan
tidak seperti biasanya engkau memanjangkan dalam sholat ini. Mungkin ketika sujud atau tahiyat akhirnya. Karena di dua tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan supaya banyak berdoa, yakni ketika sujud dan ketika tahiyat akhir. Karena setiap sholat pasti ada tahiyat akhir, tapi tidak setiap sholat ada tahiyat awal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah menjawab, membenarkan apa yang ditanyakan oleh sahabat tersebut. Kata Rasulullah, aku memanjangkan sholat tersebut karena aku berdoa kepada Allah dalam sholat itu dengan penuh cemas dan penuh harap. Cemas, khawatir, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah tidak diperkenankan, atau lebih tepatnya tidak dikabulkan. Sekalipun doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustajab, tapi ada kecemasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pengharapan, harap cemas, mengharap sekali doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata yang beliau panjatkan kurang lebih 3 permohonan, ternyata 2 langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan 1 permohonan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pantasan Rasulullah harap-harap cemas. Ternyata ada 1 doa yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2 langsung diijabah oleh Allah. Timbul pertanyaan bagi kita, apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari 3 permohonan itu? Ternyata permohonan itu bukan untuk dirinya dan keluarganya, melainkan permohonan itu untuk umat secara keseluruhan, untuk kita. Inilah kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kecemasan Rasulullah terhadap umat. Begitu besar kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, padahal kita tidak pernah berdoa. Nah, di antara 3 doa, 2 yang diterima, beliau memohon, ya Allah, jangan binasakan umatku dengan bencana seperti banjir, yang menimpa umat-umat yang dahulu. Jangan binasakan umat. Bukan tidak akan terjadi banjir, tapi jangan sampai umatku binasa karena banjir, lenyap karena banjir. Coba lihat umat Nabi Nuh alaihissalam, banjirnya sampai melebihi gunung, semua dihabisi, semua dimusnahkan. Rasulullah tidak mau melihat umatnya dibinasakan seperti umat-umat yang terdahulu. Maka doa ini Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan dibinasakan oleh bencana. Bukan tidak akan ada bencana, ada, tapi tidak akan sampai semuanya musnah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ya Allah, jangan sampai umatku bisa dikalahkan oleh orang-orang yang kafir. Maka Allah perkenankan doa. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi orang-orang kafir yang benar-benar kafir menentang Allah dengan terang-terangan, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala umat Islam tidak akan pernah kalah dan tidak akan pernah menyerah. Karena tahu musuh. Tidak akan sampai umat Islam binasa. Di sini umpamanya terjadi pembantaian, di negara lain lebih maju Islamnya. Di suatu daerah umat Islam lenyap, tapi di daerah lain, di negara lain justru berkembang lebih pesat lagi. Konon di Amerika juga sekarang sudah cari-cari Islam. Bahkan di sebagian negara tempat ibadah Kristiani dijual kepada umat Islam dan dijadikan masjid. Bahkan di satu negara ketika menamakan anak itu Muhammad, diberi oleh pemimpinnya satu hadiah. Benar di Cordoba atau Spanyol umat Islam dulu dibinasakan, tapi muncul di negara yang lain. Ini jaminan dari Allah. Dua diperkenankan, tapi yang satu lagi Allah tangguhkan. Apa permohonan Rasulullah yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jangan sampai di antara umatku terjadi perselisihan, pertikaian, sampai terjadi peperangan, pembunuhan. Maka Allah tangguhkan. Kenapa? Harus ada usaha, ikhtiar dari umat Islam sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terjadi gesek mengenai kepantasan siapa yang berhak menjadi pelanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masing-masing kelompok menentukan siapa yang berhak. Umpamanya dari kaum muhajirin pinginnya ini, dari kaum ansor pinginnya ini, dari kabilah lain pinginnya ini. Hampir terjadi gesek. Namun ada ikhtiar dari sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usaha dari sebagian tokoh waktu itu. Salah satunya Umar bin Khattab. Dan Abu Bakar Siddiq, yang diawali dengan Abu Bakar Siddiq yang mengatakan lebih pantas yang menjadi pemimpin itu adalah Umar. Saya setuju, kata Abu Bakar. Tapi Umar merasa kecil hati kalau melihat Abu Bakar. Maka dia berbaiat kepada Abu Bakar karena dia yang lebih layak. Redaklah masalah itu. Karena ada upaya, ada ikhtiar dari sebagian tokoh para sahabat. Begitu juga pada masa Umar. Mulai ada riak-riak perpecahan ketika masa Utsman, ketika masa pemilihan Utsman. Kenapa? Disinilah yang pura-pura Islam, bukan Islam beneran. Yang mengatakan masuk Islam tapi ingin menghancurkan, ini yang bisa masuk ke dalam barisan Islam. Harus ada upaya dari kita sendiri. Jangan sampai masalah kecil dibesar-besarkan karena hanya perbedaan.
Sampai-sampai umpamanya saling tuding, saling fitnah, bahkan kesananya kemungkinan atau bisa jadi seperti zaman-zaman terdahulu. Naudzubillah. Dikaitkan dengan terjadinya gerhana bulan. Bagi kita ini merupakan tafakkur untuk lebih berpikir, tadabbur untuk lebih meningkatkan daya ingat kita, sekaligus bertaqarrub ilallah, bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan fenomena alam ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kaitannya gerhana dengan lahirnya seseorang. Tidak ada kaitannya kejadian gerhana dengan matinya seseorang. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, jika kalian melihat itu, fadhkurullah, ingat kepada Allah. Wa kabbiru, silahkan membesarkan nama Allah. Takbir. Wa sallu, silahkan sholat. Wa tasaddaqu, silahkan kalian bersedekah. Sampai-sampai Rasul tasaddaqu, tasaddaq, bersedekah. Karena kita tahu di antara yang akan menghambat bala, malapetaka dan lain sebagainya adalah dengan sedekah. Kenapa dengan sedekah? Orang-orang kecil bisa mendoakan, orang-orang yang tertindas bisa mendoakan. Doa dari orang yang tertindas itu mustajab. Untuk kemakmuran negara, doa yang tertindas itu mustajab. Makanya harus diperhatikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari apa yang dicemaskan oleh Rasulullah SAW dan semua tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh Islam, berupaya untuk bisa merapatkan ukhuwah Islamnya secara nyata. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi